Mohon dari Ke, itu aku kena audionya kamera belakang. Wis masuk. dikecilkan, Kamera dikecilkan buka. audionya ini, audionya Kiwi. dikecilkan. Aku kena bikin profilku. Itu audionya dikecilkan. Sudah, sudah turun lagi ini. Ini ada yang sudah bergabung di forum messenger. Aku wis login konten. Ya sudah oke, ini sudah siapa ini fotonya Ini ya. kok boleh ya? Oke, kita masuk ke pelajaran ya, sambil jalan kita masuk ke materi. Bagi adik-adik yang ingin bertanya itu bisa lewat materi. Oke, kita buka buku prakaryanya. Oke, Buka buku ini prakarya. untuk halo yang bicara saya, bukan Anda. Diam ya di rumah. Ya, aturannya saya buat untuk Nyanyi. ketika yang bergabung ini ada sudah Khairul Ilmi sudah bergabung ya. Mohon diam saja dulu di sana. Oke ya. Anak pelajaran prakarya. Apa? Iya, iya Loh, prakarya. gak roki lo cing ruang apa awi yo. Iya, sama lo jokin mencari itu. Ya, untuk yang sudah gabung. Oke ya, kita langsung pelajaran ya. Langsung ke pelajaran. Ini bab pertama itu tentang nama. Kemarin ada kendala teknis saat saya live streaming, itu ada kendala teknis. Maka dari itu saya akan ulang lagi ya. Bagi yang mau gabung di Messenger atau lihat live streaming langsung di WA juga bisa seperti ini ya, live streaming langsung di WA. Oke, kita lanjut pelajaran ya. Lanjut pelajaran untuk kerajinan. Kerajinan kita zoom ya biar nampak jelas. Kita zoom kerajinan untuk bab pertama kerajinan. Kemudian kerajinan itu kemarin terbuat dari beberapa bahan, diantaranya ada yang terbuat dari bahan serat. Ya, adik-adik tahu kan di rumah ada yang dari bahan serat. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Kerajinan dari bahan serat itu ada beberapa, ya, ada yang dari serat dari hewan, ada juga yang serat dari tumbuhan. Ya, simpel ya keterangan saya. Dari bahan untuk kerajinan itu ada diambil dari bahan alam, ada yang diambil dari bahan apa? Binatang. Nanti kalau open forum untuk bertanya, nanti saya akan buka. Untuk sementara ini saya memang saya nonaktifkan karena bising sekali mengganggu teman lainnya. Oke ya, saya nonaktifkan untuk dialog interaktif via messenger. Cukup klik di via messenger, Anda bisa video call dengan saya. Ya, adik-adik rumah, ini ada bahan yang dari hewan, apa yang dari hewan, adik-adik itu ada dari wol, bulu domba. Kemudian ada yang dari serat kepompong, serat, ya. Oke, serat, wol, kambing itu bahan dari serat. Oke, ini ada yang bingungan atau menonton streaming saya bisa dicek ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ya, tenang saja. Kita lanjut pelajaran berikutnya. Oke. Pelajaran berikutnya, sahabat.
Ini ada tugas, nggak usah dulu tugasnya. Ini pengertian serat alam. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan, ya, komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang diperbandingkan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusun terorientasi terutama ke arah panjang. Misalnya serat kapas memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 sampai dengan 1000. Oke ya, itu serat alam. Ini ada contoh serat. Oke ya. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya. Kemarin sudah serat sebenarnya, tapi kita ulangi lagi. Serat itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemudian yang berasal dari tumbuhan, contohnya serat dari biji. Biji apa yang memiliki serat? Biji dari pohon kapas dan kapuk itu mempunyai serat. Kalau di rumah anak wit randu, iku jenenge bahasa Indonesia juga kapas, iku sing wite dawa-dawa, wit randu. Nah, ini ya saya contohkan kapas ya. Kapas pohon. Ini saya contohkan pohon kapas itu seperti ini. Nah, ini pohon kapas. Ya, kalau di desa ada pohon kapas seperti ini, jenis randu. Ya, adik-adik di rumah ini pohon kapas. Ini. Oke, jadi lebih jelas pohon kapas. Kemudian selain serat biji, kita lanjut ada serat dari batang. Oke, pohon yang mempunyai serat dari batang itu ada beberapa serat ya. Pohon kita preview, kita besar ya gambarnya. Ini dari pohon apa saja? Ini ada mahkota dewa, melinjo, anggrek, yuntori, flagjute, rosella, neperami, urena dan lain-lain. Banyak ya tumbuhan-tumbuhan yang mengandung serat untuk kasinan. Ini di sini dicontohkan serat batang anggrek. Oke, serat batang anggrek kita cari batang anggrek yang gimana ya seratnya? Serat batang anggrek. Serat batang anggrek seperti ini ya. Ini tumbuhan anggrek bagus yang untuk hiasan juga bagus. Batangnya seperti ini bisa digunakan untuk kerajinan. Ini anggrek yang ada di pohon-pohon itu ya. Oke, ya seperti ini. Oke, ini adik-adik di belakang saya. Oke, ya untuk anggrek. Contoh lagi serat dari batang melinjo. Loh, melinjo dibuat apa ya? Batang melinjo, seratnya buat apa batang melinjo? Batang melinjo. Serat untuk batang melinjo berapa? Batang melinjo digunakan seperti ini seratnya ya. Nah, batang melinjo kalau dibuat serat diambil ambil tapi ditutupi pada posisi set itu mempunyai serat ya batang melinjo. Tahu melinjo? Ini kalau yang belum tahu melinjo. Melinjo biasanya digunakan untuk apa? Untuk kerupuk melinjo, terus kemudian kue yang dari melinjo. Tapi jangan banyak-banyak karena kandungan melinjo itu kolesterolnya tinggi. Teman-teman saya kebanyakan makan melinjo geblak ya, dan banyak-banyak kalau makan melinjo. Yang penting cukup. Kalau nggak doyan ya pahit rasanya melinjo itu. Tapi melinjo kalau dikonsumsi langsung tanpa digodok atau digoreng rasanya pahit. Oke, atau yang adik-adik bisa bertanya via chat WA, ini juga saya buka open chat WA bagi yang mau bertanya.
bertanya, silakan sebelum pelajaran lanjut. Oke ya, jelas enggak suara saya di sana? Kalau kurang jelas, adik-adik juga bilang saja langsung, nggak usah malu-malu. Ya, nggak usah malu-malu. Oke adik-adik, aksi ini apa ini? Pertanyaan apa? AKS. Ini bukan pertanyaan ya, Dek. Oke lanjut. Pelajaran kita lanjut tadi batang linjo. Oke, kita lanjut ke serat yang dari binatang. Oke, setelah kita membahas serat dari hewan, dari tumbuhan, kita masuk serat pada hewan. Oke ya. Untuk serat pada hewan itu ada beberapa contoh di sini. Yang bahas hewannya, bulunya hewan. Itu serat dari stapel. Stapel ya apa tuh stapel? Stapel itu merupakan serat berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Kalau bahasanya di SD dulu sampean belajar itu ada serat dari wol. Wol itu bulu domba. Ya, ada bulu domba, bulu kelinci, bulu mohair, bulu vikuna, dan bulu lainnya. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita cari contoh ya untuk bulu domba. Bulu domba. Terus pemrosesannya gimana? Bulu domba. Seperti ini ya. Gunakan untuk wol. Dombanya dicukur, diambil bulunya, kemudian diproses seperti ini, yang ditampah ini bulu domba. Terus digunakan untuk apa? Untuk jaket, untuk baju, untuk dan juga tas itu memakai bulu kambing. Ya adik-adik yang belum tahu. Terus untuk apa bulu wol itu? Kerajinan bulu domba. Ini contoh-contoh kerajinan bulu domba. Nah, ada boneka juga, boneka kecil itu juga menjadi bulu domba. Kemudian jaket seperti ini itu juga dari bulu domba. Kemudian bantal warna-warni itu juga dari bulu domba. Kayak begitu ya adik. Kemudian serat filamen. Filamen itu apa tuh filamen? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan, contohnya yang berasal dari ulat sutra. Jadi ada memang bahan itu yang sangat mahal, kain-kain yang mahal itu kain yang terbuat dari sutra, yaitu dari ulat sutra, kepompongnya ulat sutra. Bukan ulatnya yang diolah, tapi kepompong ulat sutra. Kita lihat kerajinan apa saja deh yang ada di kepompong. Ini dari kepompong. Kerajinan dari kepompong. Mohon maaf ya untuk messenger, untuk dialog interaktif saya tutup di messenger karena tadi bising sekali. Nanti saya buka lagi kok. Saya buka lagi nanti. Memang sengaja saya keluarkan tadi ya. Kerajinan dari sutra seperti ini, kepompong sutra. Ya seperti ini. Ini dari kepompongnya yang masih berupa pompong dibuat bentuk kerajinan. Ada yang buat apa itu sebagai hiasan bunga. Ada juga yang digunakan untuk kain sutra. Nah ini kepompong dari kain. Kemudian ini baju atau kain dari ulat sutra seperti ini ya. Ini bahannya sutra, kepompong ulat sutra. Oke, seperti itu ya dek. Jadi kerajinan itu bisa digunakan untuk berbagai macamnya, dari ulat sutra, kepompongnya itu bisa digunakan untuk baju, kemudian manik-manik, kemudian juga ada hiasan dinding,
Adik digunakan sendal juga ya. Yang kreatif, kalau kreatif itu bisa membentuk apa saja kok. Nah, ini dari ngomong ulat sutra digunakan untuk sandal, handicraft. Handicraft itu karya seni tangan. Adik-adik kalau bisa membuat karya seni dari kepompong, kita bisa menjualnya, juga akan mendapatkan banyak keuntungan di situ. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Untuk pelajaran hari ini mungkin akan memakan waktu setengah jam ya, 30 menit. Kita lanjut ya adik yang dari filament dari ulat sutra, kepompong ulat sutra. Kemudian kita lanjut. Ini ada tugas di sini. Oke, ada tugas di sini, tapi tugasnya kita lewati saja di buku ini. Kita oke. Sekarang ini setelah kita tahu beberapa bahan serat, kemudian kita akan masuk kepada proses pengolahannya atau proses pembuatannya. Ini untuk bahan serat itu bisa menggunakan teknik pemintalan. Nah, pemintalan ini piye to pemintalan? Pemintalan itu adalah proses digunakan benang. Ini saya ada videonya ya, pemintalan benang. Adik-adik biar tahu cara benang penggulungan itu seperti apa. Seperti ini ya. Pemintalan ini gambarnya saja. Nah, ini proses pemintalan. Ini pabrik besar pemintalan seperti ya adik-adik. Ini secara manual seperti ini. Jadi benang itu disambung, bulu-bulu itu disambung sehingga menjadi sebuah benang. Ini pabrik besar seperti ini. Kalau videonya gimana? Kita play saja, nggak usah kita play videonya. Sejak pemintalan benang. Ini ada pemintalan benang. Mohon maaf untuk videonya kita tidak play sebenarnya karena koneksinya kita juga pakai dari kapas murni. Nah, kalau dulu pakai mesin tradisional, memang seperti itu. Pekerjaannya amat. Kalau sekarang budaya ini dari tahun daerah kita. Dulu pemintalannya 16 kun manual seperti ini ya. Dulu manual, dilindungi seperti ini manual ya, pemintalan secara manual. Ini nenek-nenek juga zaman dahulu pemintalan secara manual. Sekarang ini sudah dikerjakan pabrik besar ya. Cara pemintalan. Kemudian ada cara berikutnya dengan menggulung. Lagi gambarnya digulung. Nah, seperti ini gambarnya. Tidak bisa play karena kendala koneksi ya. Oke, gulung. Nah, ini digulung. Oke, ya, pemintalan dan menggulung, digulung. Kemudian kita lanjut adik. Kemudian pemrosesan berikutnya adalah dengan mewarnai benang tersebut. Memberikan warna. Proses pewarnaan itu adik-adik bisa ketik di YouTube cara mewarnai benang, adik-adik juga di rumah. Kalau sekarang musim layangan, adik-adik juga bahasanya dhisik benangnya di gelas, nek sambitan ben menangan, benangnya dikei cat rupane ben abang hijau kuning dikone sungguh. Itulah pewarnaan benang. Baju pun juga seperti itu, dibatik, kemudian disablon, dikasih warna, cat dan lain-lain. Itu adalah proses untuk memperindah sebuah kerajinan, mempercantik sebuah kerajinan. Lambi nih, kalau warna nih, kalau hiasan nih, pos, ya kurang. Nah, ini dikasih warna-warni. Ya, pewarnaan. Kemudian benang juga seperti itu prosesnya.
Setelah menjadi warna yang unik, kemudian benang tersebut atau bahan serat tersebut dibuat kain. Cara pembuatan kain ada beberapa cara, ada yang pakai cara tradisional, ada yang pakai cara modern. Yang tradisional seperti ini, pakai kayu-kayu tenun. Kita cek di sini, tenun baju. Ya, proses ini baju tenunan, ini yang sudah jadi baju ya, bagus sekali seperti ini, bagus sekali. Oke, ini baju-baju yang dari tenun seperti ini ya, bagus sekali. Oke, ini yang dari baju tenun. Kita cek WA apakah ada yang masuk. Niki materi nopo pertanyaan ya, ini materi atau pertanyaan. Pertanyaannya bagus adik-adik. Ini materi pelajaran prakarya kelas 7 ya, bisa di kalau pertanyaan Anda bisa tanya, maksud saya adik-adik bisa tanya di WA, nanti saya bacakan. Adik-adik bisa tanya di komentar, silahkan kalau mau tanya. Ini kan pelajaran secara langsung, live streaming. Jadi adik-adik saya bicara, adik-adik juga di rumah langsung mendengarkan streaming. Kita lanjut ya adik. Kalau mau tanya silahkan. Nanti tugasnya memang akan saya beri tugas nanti untuk di akhir pembahasan. Kemudian proses produksi kerajinan serat. Kita lanjut ya, proses produksinya. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Cara produksi bahan serat ada beberapa cara. Yang pertama ada digunakan menenun. Dari benang-benang yang sudah jadi benang itu ditenun pakai ya, tadi sudah proses tenun, bukan tenun santet ya, proses tenun. Nah seperti ini, menenun itu seperti ini. Oke, bisa dilihat gambarnya. Kalau ada yang ingin tahu proses penenunan bisa datang ke tempat saya antarkan kepada pengrajin tenun. Ada di Barong, itu ada yang pengrajin tenun kain, itu ada. Saya bisa tunjukkan tempatnya. Cara menenun itu juga butuh keahlian seperti ini ya, menenun. Sudah adik-adik paham proses tenun? Kemudian ada lagi selain proses tenun, itu ada proses menjahit. Oke, jadi baju itu dijahit, memiliki jahit. Kemudian seperti ini dijahit, dibentuk baju itu dijahit prosesnya. Kalau jahit sudah sudah familiar ya, sudah banyak di tempat-tempat. Ada juga jahit mesin yang bisa memproduksi ratusan ribu baju per hari. Itu pakai jahit mesin bisa langsung pabrik ya, pabrik tekstil, pabrik baju itu langsung produksinya ratusan, bahkan ratusan ribu hari, karyawannya banyak ya. Seperti itu. Kalau menjahit ada sudah paham, jahit mesin, pabrik tekstil baju, mesin ya. Kemudian selain tenun itu ada yang digunakan untuk pengrajin, untuk mengolah, ada yang jahit. Ini jahit, bukan jahit jenenge wong ya, jahit. Kalau orang yang menjalankan mesin ini namanya penjahit. Oke, ini ada jahit yang jahit mesin, di rumah juga ada. Kalau di sekolahan itu menjelaskan tanpa ada monitor atau tanpa ada jaringan internet, kadang kita memberitahukan yang namanya jahit saja itu kesulitan, karena jahit itu apa toh, ada yang tidak paham.
Kemudian wol, itu juga ada yang tidak paham. Kemudian hewan yang dipotong dari wol, itu juga di buku LKS itu sangat sedikit contohnya. Jadi memang minim untuk referensi. Buku LKS itu minim untuk referensi. Adik-adik punya HP, bisa browsing di HP, kemudian cari informasi di situ bisa. Oke adik-adik, kita lanjut mesin jahit yang dari kita setelah dijahit ini ada juga yang menggunakan sistem ikat, menyatukan helai kain satu dengan lainnya, ya ditaleni, dirajut, diikat. Oke, kita lanjut. Kerajinan, produk proses kerajinan dari bahan serat. Yang pertama ya itu adalah kegunaan. Dan kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Ya, utility itu kegunaan, utility. Kemudian kenyamanan. Jadi kalau kita membuat sebuah kerajinan, itu yang kita prioritaskan adalah kegunaan. Bu gawe opo? Gawe asbak, gawe kerajinan opo dan sebagainya. Seperti itu gawe opo? Fungsinya ada fungsi hias, ada fungsi kenyamanan, ya kegunaan. Yang pertama kegunaan, kemudian kenyamanan. Buat kursi seperti di belakang saya ini, kita buat kursi. Itu kursi estetika guna oke lungguh. Tuh, oke, tempat duduk. Kemudian nyaman, dibuat duduk nyaman. Sini dilus, ya api di pelitur. Kemudian keluasan, enak di layar-layar. Oke, lanjut. Kita lanjut ya pelajaran untuk bab 1. Nanti video ini tersimpan kok, jangan khawatir, Anda di rumah bisa play dari awal sampai akhir. Kemudian keamanan, kemudian pertanyaan adalah keamanan. Kalau keamanan itu kuat, kita contohkan kursi yang ada di belakang saya. Kursi yang ada di belakang saya kuat. Ini, nah ini kursi, ini kuat. Dicokin, di piye-piye ini aman, nggak ceklek. Ya, itu fungsi dari sebuah kerajinan. Kita lanjut, selain aman, nyaman, kemudian estetika. Jadi perlu estetika. Kita melihat sebuah hiasan atau menata sesuatu itu kita utamakan unsur estetika. Jadi kalau indah kita akan suka melihatnya. Oke, estetika. Kita lanjut. Ini sistem pembelajaran daring yang seperti ini, yang live streaming secara langsung seperti saya ini akan memakan banyak biaya. Adik-adik paketannya habis kalau mendengarkan saya terus terutama secara langsung. Ya, maka dari itu tetap buka buku kalian dan buka tulisan tentang pelajaran prakarya. Kecuali adik-adik jaringan di rumah. Kalau ada yang mengandalkan paketan juga minim sekali. Oke, sekarang lanjut produk kerajinan dari serat tumbuhan, bahan serat tumbuhan. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Serat pelepah pisang itu ada seratnya. Kemudian serat daun pandan juga ada seratnya. Kemudian enceng gondok ada seratnya. Itu yang dari tumbuhan. Bisa dimengerti adik-adik di rumah. Kemudian alat produksi, alat untuk kerajinan. Alat-alat yang digunakan untuk sebuah kerajinan itu ada gunting, ada pinset, ada pisau. Kemudian kalau kayu ada grindo, ada geraji. Itu yang dibuat untuk kerajinan. Oke ya. Ada grindo, geraji, pasrah dan lain-lain. Kalau di buku hanya terbatas itu yang ada di situ. Itu contohnya. Tapi kalau kita sudah tahu lapangan untuk membuat sebuah kerajinan, kita memerlukan banyak alat. Terkadang alat itu juga mahal. Untuk memotong kayu jari pun kita pakai geraji mesin. Masa kalau memotong kayu jari pakai gunting kan ya enggak.
Oke ya, kita lanjut. Alatnya juga mahal. Untuk mengolah ini ada alat seperti ini. Zoom. Ini ada mesin rajut, mesin jahit, kemudian ada selek di sini, selek. Kita cek WA-nya apakah ada pertanyaan di sini. Ternyata anak-anak tidak. Ini ada beberapa pertanyaan yang ada di WA saya. Open Photoshop mantul ini. Ini ada pertanyaan ya. Oke. Ini ada yang tinggi. Lanjut ya. Dari kelas 7. Oke, pelajarannya kita lanjut. Tadi sudah. Kita lanjut. Ini ada contoh-contoh lagi yang sudah kerajinan yang dari tumbuhan, ada tumbuhan panci, ada kapel, ada gedek dan lain-lain. Ini yang dari bambu, serat bambu, nah, seperti ini kerajinannya. Kemudian kerajinan yang dari serat hewan, ini ada contohnya juga. Kita apply. Ini yang dari bulu domba ada wol. Yang dari bulu domba ada wol, yang dari serat sutra ada kepompong. Kemudian ada bulu alpaka. Alpaka itu apa toh? Alpaka itu wedhus, tapi bulunya jero. Alpaka bukan gajah ya, bukan apate. Alpaka itu ada seratnya juga kalau dipotong dulu. Oke ya, kita lanjut. Ke halaman berikutnya. Materi untuk kali ini seperti ini. Oke, yang digunakan untuk mencukur hewan ada gunting, ada alat ukur rambut, kemudian ada baskom untuk wadah setelah cukuran, kemudian juga ada jarum di situ. Oke ya, yang digunakan untuk kerajinan. Kemudian produk kerajinan dari serat hewan ini yang tadi sistem apa ini? Adik-adik, sistem apa tadi? Pementalan dan penggulungan. Ciling. Nah, kemudian hasil dari kerajinan ini ada baju-baju. Nah, kalau di buku di LKS sudah saya bilang dari dulu, itu contohnya terbatas, contohnya peluru, kursi G. Tapi kalau kita tahu di HP pelajaran buku-buku online itu contohnya banyak ya, contohnya luas, universal. Contohnya cara pengolahan bambu-bambu diolah kalau di buku pelajaran menggunakan apa? Menggunakan ukir. Kalau di luar negeri dipakai, dikasih resin, kemudian dihias, dibubut dan lain-lain, diukir, dibuat normal. Nah itulah wawasan kita akan luas kalau kita sering mencari informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pelajaran. Oke ya, ini yang dari bahan ini baju. Kemudian kita lanjut. Oke. Oh, baju. Oke, produk itu ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi utama ya. Yang pertama untuk menjual produk, kemudian melindungi produk dan memudahkan penggunaan produk dan memperindah penampilan produk. Ini semuanya ya, produk apapun itu ada 4 unsur di situ. Nah, ini ada yang contoh dari kertas, ada contoh dari bambu. Kemudian kita lanjut ya.
membuat kerajinan rompi serat kayu. Ini contoh ilustrasi, ada ide gagasan. Adik-adik ingin setelah mendengar keterangan ini, adik-adik ingin membuat sebuah kerajinan dari bahan serat apapun itu, kerajinan apapun itu, boneka atau baju-baju kecil, itu terserah di rumah. Ya. Kalau karya seninya bagus, insya Allah dijual juga mahal. Nih ada ilustrasi buat bahan dari serat. Ini baju yang dari serat. Kalau orang mana yang hanya memakai baju dari serat, orang Papua itu bajunya dari serat tumbuhan, serat hewan langsung digulung. Kemudian ada yang suku-suku dari lain daerah itu yang langsung pakai serat. Itu sebuah kebanggaan dan kebesaran dari suku mereka, pakai serat-serat tok. Tapi untuk yang itu tidak saya tunjukkan ya untuk gambarnya. Ini bahan-bahan yang digunakan seperti ini. Ada ini contoh membuat kerajinan ya. Oke, ini contoh membuat kerajinan dari rompi. Nah, rompi seperti ini yang sudah jadi. Ini biasanya digunakan untuk pakaian adat di wilayah-wilayah tertentu. Oke adik-adik, pelajaran untuk bahan serat sudah selesai. Tadi kita sudah membahas dari halaman 1 sampai halaman 42. Wow, dari halaman 1 sampai 42 kita sudah bahas. Ini di sini ada halamannya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan bahas kerajinan tekstil. Oke. Sekarang open pertanyaan bisa via Messenger. Ini saya buka lagi ya, gabung lagi, koneksikan lagi. Adik-adik bisa bergabung di sini di via Messenger untuk pertanyaan. Oke, saya tekan linknya bagi yang mau bertanya. Silahkan. Saya tunggu segera. Kalau tidak ada, saya tutup pelajaran hari ini. Oke, saya tunggu yang mau gabung silahkan. Oke, jadi yang mau gabung silahkan. Kalau kita akhiri live streaming hari ini. Oke ya, silakan adik-adik. Apalagi bermain atau lagi belajar. Kalau yang mau gabung di chat Messenger, tinggal klik di sini, klik di akun ini sebelah ini ya. Kita klik langsung ke, ini ada yang bertanya ya, saya jawab dulu.